Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat satu video terkait dengan APBN kita tekor atau defisit sekitar 31 triliun. Ini yang disalahkan adalah penerimaan pajak yang tidak maksimal, katanya begitu. Saya perlu menyampaikan bahwa sebetulnya penerimaan negara itu tidak hanya dari sektor pajak. Banyak sektor yang bisa mendatangkan pendapatan atau untuk anggaran negara kita. Kalau yang disalahkan itu penerimaan pajak tidak sesuai dengan ekspektasi, maka saya mau mengatakan begini. Yang pertama, BUMN kita banyak yang tekor dan keuntungannya hanya sedikit, tidak sesuai dengan kalkulasi yang diperhitungkan. Saya mengatakan bahwa BUMN kita seharusnya bisa memberikan kontribusi yang lebih besar untuk keuangan negara. Nah, ini gara-gara BUMN kita tidak melakukan efisiensi yang bagus. Di sana-sini masih terdapat kebocoran-kebocoran anggaran dan inefisiensi itu memang disengaja, sepertinya begitu. Sehingga ada beberapa pihak yang mendapatkan keuntungan dari ulahnya itu. Nah, ini ya. Karena memang disengaja. Namanya badan usaha, ya, mestinya harus mendapatkan untung yang sebanyak mungkin. Tapi malah kebalikannya. Ada beberapa BUMN yang justru malah tekor atau rugi. Ini tidak lucu. Kalau ini dibiarkan dan tidak dilakukan suatu evaluasi yang mendalam, ke depan namanya BUMN itu terus-menerus akan menjadi sapi perahan bagi penguasa dan kroni-kroninya. Itu fakta, fit. Jadi saya mau katakan misalnya direktur utama, komisaris, kemudian direksi, semuanya berasal dari orang-orang partai yang atau sebagian besar berasal dari orang-orang partai yang dulunya menjadi tim sukses. Mungkin tim suksesnya capres tertentu. Nah ini yang menjadi biang keroknya. 10 tahun terakhir ini kan banyak sekali BUMN kita yang tekor. Kalau ada yang untung, untungnya sangat minim. Memang sudah disetting semacam itu. Satu contoh misalnya, BUMN kita yang kita banggakan Pertamina. Tapi kenyataannya fakta membuktikan kan ada anak perusahaan Pertamina yang direktur utama dan kawan-kawannya ditangkap oleh penegak hukum. Gara-gara persoalan ya korupsi. Sekali lagi memang negara ini dimain-mainkan oleh orang-orang yang berkuasa dengan seenak udelnya sendiri. Jadi kalau sekarang ini penerimaan pajak tidak sesuai ekspektasi yang ditentukan, maka jangan sampai rakyat nanti yang menjadi korban. Pajak ini dinaikkan, pajak itu dinaikkan, pajak ini semua dinaikkan. Lagi-lagi rakyat yang menjadi korban. Yang menikmati adalah orang-orang, pejabat-pejabat yang ada di atas. Uang yang sudah terkumpul akhirnya untuk bancaan, untuk korupsi berjamaah.
Sebetulnya kami sebagai rakyat tidak keberatan, namanya membayar pajak itu kewajiban warga negara. Tetapi membayar pajak itu mestinya ada feedback untuk membangun jalan, infrastruktur ini dan lain sebagainya baik. Sarana prasarana publik bagus misalnya. Sarana kesehatan oke, pendidikan oke. Tidak masalah. Lah masalahnya di mana-mana ada korupsi, pejabat kita itu sudah 98 koruptor. Yang amanah ada 1-2. Yang lainnya memang otaknya otak korupsi semua. Ini satu contoh misalnya seperti Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi membuat suatu terobosan, mengadakan efisiensi ini dan itu, diserang dari berbagai pihak. Padahal rakyat sudah menginginkan pemimpin yang modelnya semacam KDM itu. Tetapi ada-ada saja para elit yang nyinyir dan tidak terima. Kalau ini jumlahnya KDM model KDM ini di Indonesia semakin hari semakin banyak, ini pejabat-pejabat yang brengsek ini akhirnya lahannya berkurang. Makanya melakukan suatu tindakan apapun untuk mempressure Kang Deddy Mulyadi. Tidak secara langsung tapi bayar orang, buzzer atau influencer untuk menyerang. Tapi rakyat sudah paham itu. Ini satu contoh negeri kita yang sekarang ini tentang moralitas sudah sangat-sangat hancur. Yang menghancurkan siapa? Para pejabat kita yang brengsek. Pejabat kita berasal dari mana? Dari partai-partai. Ini. Jadi sebetulnya partai-partai yang dibentuk jumlahnya banyak itu sebetulnya tidak mewakili rakyat. Tetapi mewakili gerombolan-gerombolan para koruptor. Ini. Jadi rakyat capek. Mau dinaikkan pajak itu seperti enggak ikhlas lah. Karena nanti ujung-ujungnya ya mau dikorupsi saja kok. Itu. Kalau bayar pajak kemudian digunakan untuk membangun negeri ini secara full tanpa ada korupsi, kami ini warga negara Indonesia ikhlas. Sangat ikhlas. Enggak ikhlasnya ya tadi, korupsi di mana-mana ada itu. Makanya RUU perampasan aset ini betul-betul kami nantikan. Ya 7 bulan atau mungkin 1 tahun yang lalu saya sudah katakan kalau menunggu RUU perampasan aset itu disahkan oleh DPR sampai kiamat pun tidak akan disahkan. Saya sudah katakan setahun yang lalu. Maka saya sarankan pada Presiden Joko Widodo waktu itu untuk segera menerbitkan perpunya. Nah sekarang ini Pak Prabowo ini kayaknya gencar-gencarnya mau berantas korupsi. Tapi nanti kalau sudah di pengadilan mentok lagi. Hukumannya ringan. Nah ini mengecewakan rakyat lagi. Maka saya tetap masih menginginkan agar Pak Prabowo ini segera menerbitkan perpu saja untuk memiskinkan para koruptor, untuk memberikan hukuman seumur hidup bagi koruptor sehingga ada efek jera. Kalau tidak begitu, koruptor itu tidak takut dosa dan tidak takut dihukum untuk sekarang ini karena hukumannya sangat ringan. Jadi jangan naikkan pajak. Rakyat semakin modar, kelenger. Kalau begitu cara berpikirnya. Ya, tolong rakyat ini sudah menderita, jangan terus-terusan dibebani pajak yang selalu naik. Karena nanti ujung-ujungnya ya untuk dikorupsi para pejabat yang kurang ajar itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.